Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya di awal khutbah ini saya mengajak jamaah sekalian untuk terus kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman kita bisa berlaku dengan baik, berakhlak dengan baik, berakhlakul karimah. Dan tentunya iman ini adalah suatu hidayah yang sangat mahal, karena ada 3 kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Kenikmatan yang terendah
adalah kenikmatan yang berupa nikmat harta. Kenikmatan tertinggi adalah kenikmatan iman. Dan kenikmatan yang sempurna adalah nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kalau di muka bumi ini tertingginya adalah nikmat iman. Mari kita jaga nikmat iman ini, salah satunya dengan rutin menjalankan perintah-perintah Allah. Terutama pada hari ini kita datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat berdasarkan perintah Allah di dalam surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kita diperintahkan datang ke masjid ini untuk melakukan sholat Jumat, dan salah satu tujuannya adalah untuk memperbaharui iman itu sendiri. Karena iman kita ini perlu diservis untuk sepekan sekali, sejumat sekali. Mari kita servis iman kita, dan dengan keluarnya nanti kita dari masjid ini mudah-mudahan bertambah kokohlah hendaknya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah pada bulan Dzulqa'dah. Saudara-saudara kita, mungkin ada tetangga kita, mungkin ada keluarga kita, dan orang-orang yang kita kenal akan melaksanakan haji pada hari ini. Yang sebentar lagi atau tidak sampai sebulan lagi akan masuk bulan haji. Nah, berbicara haji, tentunya siapakah orang yang pertama sekali melakukan atau melaksanakan haji ini? Kita ketahui dalam rukun Islam ada haji di dalamnya. Buniyal Islamu ala khams. Islam itu didasari atau pondasinya ada 5 syahadatain. Salah satu yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengenai syahadat ini, ada pernah orang bertanya, orang dia beragama Islam kemudian bersyahadat tapi akhlaknya buruk. Ada orang agama bukan Islam, akhlaknya baik. Dia baik dengan orang, baik dengan tetangga. Dia Islam tapi tidak baik dengan tetangga. Bagaimana itu? Saya mengilustrasikannya tentang syahadat ini, bahwa syahadat ini adalah sebuah registrasi. Kalau diilustrasikan, ada 2 orang umpamanya mau kuliah, si A dengan si B umpamanya. Yang si A dia mendaftar dan terdaftar, katakan dia kuliah di UIN. Yang si B tidak mendaftar dan tidak terdaftar. Namun si B yang tidak terdaftar tadi lebih rajin datang ke UIN, ikut dia kuliah, bahkan pintar pula anaknya. Sementara si A yang mendaftar tadi dan terdaftar juga jarang masuk. Anaknya rada-rada bodoh. Pertanyaannya, siapakah yang akan mendapatkan ijazah nantinya? Itulah adalah sebuah ilustrasi bahwa syahadat itu adalah sebuah registrasi. Kalau kita beragama Islam yang diakui Allah, yang kata Allah inna dina indallahil Islam, syahadat adalah sebuah kunci untuk pahala atau amal-amal ibadah kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pondasinya adalah syahadat. Kemudian yang kedua, mengerjakan salat. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, membayar atau menunaikan zakat. Dan yang kelima, berhaji bagi yang mampu. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seperti yang saya katakan di awal mengenai haji ini, orang yang pertama sekali melakukan haji adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan 5 pondasi tadi, dari mulai syahadat sampai kepada haji, semua Nabi melakukannya. Semua syariat yang 5 itu juga disyariatkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu jumlah nabi yang ada
adalah sebanyak 124.000 nabi. Dan di antara 124.000 nabi itu ada 313 rasul. Dan di antara 313 rasul itu wajib kita ketahui namanya ada 25 rasul. Bahkan kata para ulama, sompel iman kita kalau kita tidak hafal nama-nama rasul yang 25 tadi. Meskipun tidak berurutan. Karena itu bagian daripada rukun iman. Harus mengetahui 25 rasul tadi. Para ulama tidak menyuruh kita menghafal 124.000. Boro-boro 124.000, 25 aja kita keder. Nah, oleh karena itu, mari kita sudah setua ini, ngapain aja kita dari mulai kecil sampai sekarang, masa 25 rasul saja kita tidak hafal. Nah, oleh karena itu jamaah, dan di antara 25 rasul itu ada 5 rasul ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali bicara haji tadi, berawal dari mula Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, kata Allah, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi, kata Allah. Lalu para malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, untuk apa lagi engkau ciptakan khalifah di muka bumi? Bukankah kerjaan mereka menumpahkan darah, berbantah-bantahan, berkelahi, ribut? Dari mana malaikat tahu bahwa khalifah itu menumpahkan darah? Ternyata dulu sebelum Nabi Adam, jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, rupanya Allah kasih mandat khalifah itu di muka bumi itu para bangsa jin sebelum manusia diciptakan. Jadi khalifah jin itu jadi khalifah di muka bumi. Namun mereka dicabut Allah kekhalifahan mereka karena mereka tidak bisa melestarikan bumi ini. Mereka ribut, mereka berantem. Jin laut ketemu dengan jin darat, perang. Jin gunung bertemu dengan jin lembah, ribut. Jin pantai bertemu dengan jin hutan, berantem. Makanya kalau ada orang yang berantem suka ribut tetangga sama tetangga, itu tetangga jin. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, karena mereka suka beribut, berbantah-bantahan dan perang, maka dicabut Allah lah kekhalifahan itu dari bangsa jin. Lalu Allah ingin ciptakan kembali khalifah yang baru. Jadi para malaikat mengatakan, untuk apa engkau ciptakan ya Allah khalifah di muka bumi? Nanti kerjaan mereka seperti bangsa jin itu, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu jamaah, Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak ketahui. Dari ucapan ini para malaikat merasa berdosa dan merasa bersalah karena sudah berdebat atau mendebat Allah, maka mereka tawaf. Di mana mereka tawaf? Allah ciptakan satu rumah di atas langit ketujuh yang namanya Baitul Ma'mur. Dan mereka tawaf setiap hari di sana. Dan tawaf mereka 70.000 malaikat setiap hari, berganti-ganti. Malaikat baru 70.000, besok malaikat baru 70.000. Banyaknya malaikat itu. Nah, kemudian singkat cerita jamaah sekalian, lalu diciptakanlah Nabi Adam beserta istrinya. Kata Allah, hai Adam, silahkan engkau di surga ini. Jadi dalam hal cerita ini, jangan ada lagi persepsi kita bahwa Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa terusir dari surga. Bukan. Nabi Adam itu sudah direncanakan untuk menghuni bumi. Sudahkah kita dengar tadi, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Berarti memang skenarionya Nabi Adam itu memang untuk menjadi penghuni bumi, bukan penghuni surga pada masa itu. Untuk menjadi khalifah di bumi.
Tapi harus ada wasilah dan jalan. Yang terusir dari surga adalah iblis. Karena memang iblis maknanya dia congkak dan sombong. Nah, berbicara iblis, sebelum kita bicara Adam dan keturunannya di muka bumi, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu bahwa iblis ini adalah sombong dan congkak. Namun Allah ingin memberikan pembelajaran kepada kita manusia. Allah tidak ingin memponis begitu saja. Bisa saja Allah ponis bahwa iblis ini adalah makhluk yang sombong. Tapi Allah ingin ada bukti atas kesombongan iblis ini. Lalu Allah perintahkanlah para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Sujud yang maksud di sini adalah sujud penghormatan. Disitulah adalah satu bukti dan fakta bahwa iblis adalah makhluk yang sombong dan congkak dan harus dikeluarkan dari surga, harus ada bukti dan fakta. Jadi kita sebagai makhluk Allah, kita harus melihat dan mencontoh apa yang dicontohkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia jangan gampang menuduh orang kalau tidak ada bukti dan faktanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu betul, Maha tahu betul kesombongan dan kecongkaan iblis, tapi Allah harus membuat ada bukti dan fakta itu. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, dengan panjang cerita kita singkatkan saja, bertemulah mereka dan Nabi Siti Hawa diturunkan Allah di Jeddah namanya. Makanya Jeddah itu dikatakan Jeddah, asal katanya Jaddun, tempat turunnya nenek moyang kita yaitu Siti Hawa. Dan Nabi Adam diturunkan di India. Lalu bertemulah mereka di Jabal Rahmah dengan izin Allah berpuluh-puluh tahun. Kemudian diperintahkan kepada mereka untuk melaksanakan haji. Itulah haji yang pertama manusia lakukan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Namun perjalanan hajinya tidak sama dengan perjalanan atau rukun-rukun haji yang pada kita saat ini. Semua syariat ada, sholat ada dari zaman dulu, dari zaman nabi-nabi dulu sampai zaman sekarang. Namun cara-cara sholatnya juga berbeda-beda. Puasa juga ada, para nabi-nabi dahulu puasa, kita juga puasa, namun cara puasanya berbeda-beda. Begitu juga haji juga ada, cara hajinya juga berbeda-beda. Nah, manusia pertama yang melaksanakan haji adalah Nabi Adam alaihissalam, dan diteruskan anaknya Nabi Sidz, dan manusia yang melakukan umrah yang pertama adalah Nabi Sidz alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya dalam pelaksanaan haji ini, haji adalah satu syariat. Haji itu apa sih arti haji? Kita selalu manggil orang Pak Haji, Bu Haji, atau Haji. Sementara kita tidak tahu apa itu arti haji. Haji berasal dari kata hujjah. Hujjah artinya bukti. Bukti apa? Bukti keimanan dan bukti keislaman seseorang. Jadi apabila kita sudah dipanggil haji dan melaksanakan haji adalah satu bukti seseorang sudah melakukan salah satu syariat Islam, yaitu melaksanakan haji. Dan itu adalah bukti orang itu menjadi haji yang baik. Jadi kalau ada orang sudah dipanggil haji dan sudah melaksanakan haji tetapi akhlaknya masih buruk, berarti hujjah atau haji yang diucapkan digelarkan kepada beliau ternyata hajinya sudah tidak terbukti. Nah, oleh karena itu mengenai haji ini, mari kita berbondong-bondong, berikhtiar. Memang melaksanakan haji dan umrah adalah duifullah wa duifur rasul, undangan Allah, panggilan Allah. Makna panggilan Allah ini bahwa pilihan-pilihan Allah. Betapa banyak orang yang mempunyai uang,
ke Amerika dia bolak-balik, ke Italia dia bolak-balik, ke beberapa luar negeri dia sering, tapi tidak melaksanakan haji karena dia belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, betapa banyak juga orang yang tidak mempunyai uang yang cukup, tidak ada ekonomi yang cukup untuk melaksanakan haji. Jika Allah sudah panggil, Allah yang akan kasih jalan. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah, minta Allah supaya undang kita melaksanakan haji itu. Kalau sudah ada undangan dari Allah, serahkan kepada Allah untuk memberikan jalan kepada kita untuk melaksanakan haji itu. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, terakhir mari kita doakan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, orang yang kita kenal dan mungkin yang kita cintai. Dan umumnya atau khususnya orang-orang muslim se-Indonesia yang berangkat haji pada tahun ini, dan umumnya kaum muslimin di dunia yang melaksanakan haji pada tahun ini. Pertama, semoga Allah berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan iman. Kemudian hendaknya mereka pulang dari melaksanakan haji jadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khaddim lana ya Allah minal jinni ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.